Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita bertemu lagi di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ini merupakan KD atau pokok bahasan yang ketiga. Untuk itu mari sama-sama kita cermati pada pertemuan ini. Tetapi sebelumnya mari para siswa kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sehat semua ya hadir. Mudah-mudahan kalian mencermati apa yang kita bahas pada hari ini. Mari kita mulai. Langsung aja Pak Hadi buka PowerPoint-nya, silakan dicermati. Termasuk juga kalian silakan untuk mempersiapkan buku paketnya dan LKS-nya serta buku tulisnya. Yang perlu kalian catat silahkan kalian catat ya. Oke. Langsung kita mulai. Kita mulai bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar ataupun aturan yang dipakai oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mulai dari awal kata Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu awalnya secara umum itu kita akan membahas dari kata konstitusi. Nah, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berarti hukum dasar, yang dalam hal ini bahwa konstitusi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama konstitusi yang tertulis, yang kedua yang tidak tertulis. Oke, kemudian secara umum kita harus tahu apakah konstitusi itu. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi kedudukannya dan fundamental atau fondasi, merupakan dasar, sehingga harus ada suatu negara harus punya undang-undang dasar. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita lihat, kita tadi sudah menyampaikan bahwa konstitusi terbagi menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Nah, apakah konstitusi yang tertulis itu? Yang pertama yaitu ya, tertulis berarti dituliskan dalam suatu undang-undang. Apa itu? Merupakan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Apa contohnya? Contohnya di negara kita konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Baik, lanjut. Terus yang kedua, konstitusi yang tidak tertulis atau sering disebut dengan konvensi. Nah, apakah konvensi itu? Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang timbul dalam sebuah negara. Nah, itu merupakan pendapat dari tokoh kita Budi Yuliardi. Apa contohnya yang tidak tertulis atau konvensi itu di negara kita? Yang pertama, contohnya pengambilan keputusan MPR berdasar musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Coba nanti kita perhatikan besok tanggal 16 Agustus pasti presiden akan bersidang di depan sidang paripurna DPR ya. Terus contoh yang ketiga, sebelum MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk bersidang umum MPR yang akan datang. Gimana para siswa? Mudah-mudahan jelas ya. Selanjutnya fungsi konstitusi. Apakah fungsi konstitusi itu? Ada 5 fungsi. Yang pertama, merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan berdirinya sebuah negara. Yang kedua, sebagai dokumen resmi tentang pendirian negara. Yang ketiga,
sebagai pelindung hak-hak warga negara sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan. Yang keempat, sebagai kaidah negara yang fundamental yang menjadi landasan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bagaimana para siswa? Jelas? Kalau jelas, kita lanjutkan. Selanjutnya, di negara kita, konstitusi negara kita atau Undang-Undang Dasar 45 itu ada dimulai dengan adanya persidangan BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Diawali dengan dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai Insinyur Soekarno. Selanjutnya membentuk panitia kecil yang diketuai Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Oke, terus lanjutnya kronologi sidang dari tanggal 10 sampai 16 Juli 45. Yang pertama, pada tanggal 11 Juli 1945, Ketua BPUPKI membentuk 3 panitia, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abikusno Cokro Suyoso. Dan selanjutnya yang ketiga, Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, yang selanjutnya yang pertemuan kita yang terakhir kita bahas sampai ini, yaitu sidang pada tanggal 12 Juli 1945. Yang pertama, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang selanjutnya, pembentukan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Master Dr. Supomo. Kemudian anggotanya Master Wongsonegoro, Master Ahmad Subarjo, Master Alfred Andre Maramis, Master Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Oke, para siswa, untuk pertemuan kali ini cuman sampai di sini dulu, yaitu sampai pada sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 12 Juli 1945. Yang selanjutnya dari tanggal 13 sampai 16 akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu ya, tolong nanti diulang, dilihat lagi, dicatat yang penting, dibaca di buku paket dan LKS. Selamat belajar, selamat memperhatikan, dan semoga selalu sukses kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kurang lebihnya Pak Adi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.